Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan Firebase untuk project aplikasi Android. Nah, sebelum kita menggunakan Firebase, saya akan kenalkan dulu apa itu Firebase. Jadi Firebase ini sebenarnya adalah database yang berbasis NoSQL, jadi tidak ada relasional sama sekali, tapi dia menggunakan konsep tree, yaitu konsep pohon, di mana ada root, child, ada subchild, dan sampai child yang paling dalam. Oke, kalau begitu kita akan mulai saja. Kita akan coba buat project baru pada Android. Jadi kita langsung saja start new Android Studio project. Kemudian saya akan coba pilih yang template empty activity. Kemudian next, saya akan coba beri nama project kali ini adalah nama projectnya saya buat namanya adalah chat app, atau saya bisa buat namanya chat together. Kita akan buat aplikasi berkelanjutan nanti mengenai chat, tapi kita akan awali dengan autentikasi dulu pada awal aplikasinya. Oke. Kemudian bahasa pemrogramannya adalah Java. Ini minimumnya saya buat default saja, API 21. Kemudian finish. Tunggu beberapa saat. Oke, masih proses Gradle. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sampai indexing. Oke, ini udah selesai ya. Nah, kita akan buat autentikasi mulai dari sign up atau register, sign in, login, kemudian sign out atau logout ya. Oke. Kita pertama langsung saja buat masuk dulu ke bagian konsol firebase.google.com. Pastikan login dulu menggunakan email Gmail ya. Kalian masuk ke bagian konsol firebase.google.com. Kemudian di sini kalau belum pernah buat project, nanti cuma ada pilihan satu, yaitu add project. Kalau sudah ada, nanti dimunculkan semua project yang sudah pernah dibuat, kayak seperti ini sudah ada project-project sebelumnya. Oke, kita akan coba buat menambahkan project. Jadi silakan klik add project. Kita akan integrasikan project kita ke Firebase. Nah, di sini diminta untuk mengisi nama project. Oke, silakan diisi nama projectnya. Kita tadi buat nama projectnya adalah Chat Together. Oke, saya buat nama projectnya adalah Chat Together. Kemudian saya klik continue. Tapi sebelum klik continue, coba lihat di sini. Ini adalah nama yang dibuatkan oleh Firebase. Ternyata Chat Together ini sudah ada yang pakai dan diberi akhiran E48C5, ini artinya adalah random string yang sudah ada. Kemudian silakan klik continue. Di sini ada diminta untuk penggunaan Google Analytics sebagai rekomendasi kalau ada sesuatu yang crash atau ada problem pada beberapa fungsi Firebase, maka akan dikirimkan ke email developernya untuk sebagai analisa dan sekaligus untuk evaluasi perbaikan ke depan. Enablein aja nggak apa-apa ya. Kemudian klik continue. Selanjutnya analytic location-nya mungkin pilih negara, mungkin kita isi dengan negara kita. Misalnya saya buat Indonesia ya, analytic location. Kemudian ini dicentang setuju semua dengan privasinya. Kemudian create project. Tunggu sambil menunggu
Ya, ini akan dibuatkan project Firebase yang langsung terintegrasi dengan beberapa fitur-fitur layanan yang lainnya. Seperti autentikasi, kemudian ada database, ada storage, ada real-time database, ya, ada Firebase Analytical, Firebase Hosting, Firebase Machine Learning, dan lainnya. Oke, ini udah selesai, kita klik continue. Kemudian akan diarahkan langsung ke project yang baru saja kita buat. Nah, di sini Firebase itu mendukung hampir semua platform, yaitu ada iOS, Android, ada web, ada Unity, dan masih ada lagi beberapa platform yang lain. Oke, karena kita fokus pada pengembangan Android, maka kita pilih saja untuk platform Android ya. Nah, diklik. Oke, kita akan register aplikasi kita ke dalam project yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Jadi, untuk project Android ini kita cukup mengambil package-nya saja. Nah, misalnya di sini package-nya yang punya saya adalah com.example.masterus.chat together. Saya copy nama package-nya, kemudian saya kopikan ke sini. Sini saya langsung copy paste aja ke sini nama package, kemudian nickname-nya ya saya ketik aja chat together. Kemudian di back signing sertifikat SSA1-nya ini sifatnya opsional. Kalau menggunakan Google Sign In itu wajib, kalau belum menggunakan Google Sign In atau menggunakan phone number tidak perlu diisi. Saya abaikan dulu. Saya skip, saya klik register app. Kemudian download Google Service JSON. Nah, silakan diklik download Google Service JSON. File ini adalah untuk mengintegrasikan project kita ke Firebase. Nah, ini udah ada. Nah, saya tinggal show all ya. Saya akan copy file ini. Saya copy. Kemudian kalian tempatkan di project Android. Silakan ubah mode Android-nya. Tinggal diklik mode Android. Klik ubah ke mode project. Ya, harus diubah ke mode project. Kemudian kalian tempatkan di app. Pastikan kursornya di bagian app, kemudian klik kanan paste. Ya, klik kanan paste dan jangan lupa pastikan namanya adalah Google Min Service JSON ya, Google Strip Service JSON. Jangan ada penamaan lain. Jadi kalau yang saya ini kebetulan Google Service-nya banyak. Jadi saya harus pada saat saya copy paste saya harus rename dengan nama Google Min Service JSON karena di tempat saya itu udah lumayan banyak project Firebase ya yang menggunakan Firebase. Jadi penamaan ketika saya mendownload menggunakan Chrome maka langsung diberikan penamaan untuk yang ketujuh kalinya, 7, 8. Untuk copy paste jangan lupa untuk merename-nya lagi di sini. Google Min Service.json kemudian klik OK. Nanti akan tertambah di sini file baru Google Min Service JSON. Ini adalah filenya. Ya, bisa kalian lihat ini adalah informasi mengenai project, yaitu project number, Firebase URL untuk package kita, project ID, dan storage bucketnya. Oke, ini beberapa informasi seperti nama package yang sudah kita tambahkan, ternyata sudah dibuatkan di dalam file Google Min Service JSON ya. Oke, ini juga ada client ID, ada current key ya. Epic key untuk Firebase-nya sudah tertera di dalam satu file yaitu Google Service JSON. Nah, sekarang kita kembalikan mode project, ubah ke mode Android lagi ya. Ubah ke mode Android lagi. Kemudian di bagian Chrome lagi, saya pilih lanjut, pilih next. Kemudian di sini kita diminta untuk menambahkan beberapa atribut pada bagian project level build Gradle ya, dan juga untuk level app build Gradle ya. Jadi kita lakukan satu persatu. Silakan di copy ini. Ini ada shortcut untuk copy. Pastikan buka di build Gradle levelnya adalah level project ya. Levelnya adalah level project. Jadi pada saat kalian di sini build Gradle kan ada dua nih. Ada level project sama level modul app. Nah, kita diminta untuk yang bagian project itu. Jadi klik 2 kali build Gradle yang level project. Kemudian kita diminta untuk menambahkan
Google di bagian build script repositories. Build script repositories Google. Nah, ini udah tertambah memang ya, berarti nggak perlu di copy. Kemudian dependencies diminta copy yang ini, classpath, dependencies classpath. Nah, ini belum ada. Yang sebelumnya kan Android Tools Build Gradle. Yang ini yang diminta nambahkan ini lagi. Silakan klik shortcut copy, kemudian tambahkan di bawahnya, enter satu kali, paste. Ditambahkan classpath Google GMS Google Min Service. Google Service. Kemudian di bagian all project repository diminta untuk tambahkan Google ya, Google. All project repository Google. Nah, ini udah ada ya, jadi nggak perlu tambahin lagi. Oke, ini udah ada diminta untuk sync now karena kita sudah lakukan perubahan pada build Gradle, tapi jangan dulu, nanti sekalian saja. Kemudian kita lanjut ke bagian build Gradle. Build Gradle yang kedua adalah untuk level app. Level app ini ada di ini. Ini modul app ini, level app ya, level aplikasi. Di bagian level app, build Gradle ini diminta untuk tambahkan plugin, apply plugin copy ini di bagian yang paling atas. Oke, Android application sudah ada. Kita bisa lewatkan, lanjut lagi ke berikutnya. Apply plugin Google GMS Google Service. Nah, belum ada. Oke, kalian copy paste ke sini. Ya, kelihatannya ini ya. Oke, kemudian berikutnya dependencies. Di dalam dependencies diminta untuk implementation Google Firebase Firebase Analytics 17.2.2. Oke, kita tambahkan di bagian dependencies. Nah, ini kumpulan dependencies. Ini saya paste di sini, Google Firebase Analytics ya. Oke. Kemudian pilih next. Kita diminta untuk pilih sync now. Oke, silakan klik sync now. Tunggu beberapa saat, dia akan lakukan integrasi project Android ke dalam Firebase. Oke, ini udah selesai. Configure successful in 4 detik. Cukup cepat ya. Oke, ini udah saya ini sedang melakukan communicate dengan integrasi project. Harusnya sudah selesai ya. Ini mungkin lumayan lama. Jadi saya langsung skip aja. Ini harusnya udah beres. Sekarang ini mungkin ada gangguan sedikit koneksi ya. Saya skip saja. Oke, kita langsung lewatkan karena kita sudah yakin dan sudah percaya bahwa ini udah pasti udah beres lah, nggak ada masalah ya. Oke, di sini ada warna orange, artinya ada versi yang lebih baru lagi yang kita gunakan 17.22, sedangkan yang terbaru adalah 17.4.0. Nggak masalah ya. Oke, lanjut ke sini. Sekarang ini adalah layanan Firebase yang bisa kita gunakan. Jadi ada autentikasi, ada database, ada storage, ada hosting, ada function, ada ML-Kit ya, dan masih lagi ada beberapa lagi extension yang bisa kita gunakan. Tapi memang ada yang versi berbayar, ada yang dibatasi versi gratisnya. Dan kita gunakan satu persatu ya. Oke, kita mulai saja. Kita akan lakukan untuk autentikasi dulu. Jadi buat aplikasi pasti ada autentikasi. Ya, yang paling dasar adalah sign in dan sign up ya. Oke, kita mulai. Kita akan klik authentication. Di sini ada user yang terdaftar pada project untuk aplikasi ini belum ada, masih kosong ya. Oke, kita diminta untuk setup sign in method ya. Kita ke bagian tab berikutnya yang di sebelah kanan ada sign in method. Klik di sini adalah mode-mode layanan autentikasi. Ada email password, ada login via nomor HP ya, phone ya, ada login with Google, login with Play Game, Game Center, tapi ini versi beta. Ada login via Facebook, login with Twitter, GitHub, Yahoo, Microsoft, Apple, dan Anonymous, dan ada beberapa lagi yang bisa kita lakukan ya. Oke, kita langsung saja, kita akan gunakan dasarnya dulu, yaitu login menggunakan email dan password. Oke, kalian tinggal klik saja, kemudian enable ya, lakukan switch enable on, kemudian save. Dan di sini ada satu lagi fitur tambahan, yaitu email link passwordless sign in ya. Jadi nanti via-nya adalah link, tapi kita nggak pakai dulu, kita pakai yang biasa dulu. Kemudian klik save.
Oke, ini sudah selesai. Kita sudah mengaktifkan autentikasi untuk email dan password. Kemudian klik ke bagian berikutnya, sebelahnya adalah template. Template di sini adalah template email kalau menggunakan layanan email ya, seperti verifikasi email, kemudian reset password, ada pergantian email, ada SMTP setting ya untuk beberapa automatically email, kemudian ada SMS verification. Oke. Ini template aja, kalimat yang akan dikirimkan itu seperti apa. Ini template yang bisa kita ubah ya. Sementara kita gunakan bawaannya dulu. Ini kalian bisa ubah-ubah sendiri. Kemudian ada usage, penggunaan. Ini lebih ke report ya. Sementara yang dia lakukan billing adalah verifikasi phone ya. Untuk yang email dan password itu tidak ada billingnya. Oke, jadi ini udah aktif, selesai. Kita bisa menambahkan user manual secara di sini. Bisa kita mau menambahkan user, email dan password ya secara manual dari web Firebase dari konsolnya ya. Dari konsol Firebase bisa nambahkan akun pada aplikasi Android, atau memang dari Androidnya kita siapkan layout untuk penambahan user. Oke, baiknya kita tambahkan dari Android saja. Oke, jadi sampai di sini udah beres untuk pengaturan Google Console Firebase ya. Kita lanjut ke bagian Android ya. Oke. Nah, kita akan melakukan autentikasi. Jadi kita harus tambahkan lagi di sini implementation-nya ya. Implementation untuk yang autentikasi. Oke. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus buka dokumentasi Firebase-nya dulu. Di sini ada project setting ya. Di sini adalah beberapa informasi terkait tentang project yang sudah kita buat tadi ya. Kita akan coba baca dokumentasinya dulu. Di sini ada Go to Docs, tinggal diklik Go to Docs. Ini adalah dokumentasi penggunaan Firebase ya. Kemudian coba pilih mode Android ya. Di sini sebentar, saya back dulu. Saya pilih yang ini aja, API reference. Oke, API reference. Nah, di sini adalah semua implementation yang digunakan untuk Firebase. Saya akan gunakan autentikasi. Jadi, saya akan coba appendix-nya. Saya mau menggunakan autentikasi. Jadi ada Firebase Authentication. Saya klik Overview. Sebentar ya, saya mau mencari versionnya dulu. Saya klik API Reference. Sebentar ya, saya akan coba cari. Oke, jadi saya kembali ke menu ini dulu ya. Tadi ke Go to Docs, kemudian saya pilih yang mode Android ini ya. Saya akan coba untuk yang autentikasi. Di sini ada authentication ya. Saya klik authentication, kemudian ada introduction. Saya coba dulu. Atau saya langsung ke bagian Android. Kemudian saya pilih Get Started with Firebase SDK ya. Oke. Di sini saya cukup mau tahu ininya saja, implementation untuk yang Firebase Authentication, karena ini nggak mungkin kita hafal ya. Jadi ini saya copy implementationnya untuk yang layanan Firebase Authentication. Kemudian saya balik ke Android Studio ya. Sini saya copy paste di sini. Kemudian saya klik Sync Now. Tunggu beberapa saat ya. Oke, ini udah selesai. Ini kalian kalau mau update silakan update. Misalnya saya mau update ini 17.40, saya ubah aja tinggal 17.40. Nah, versi terbarunya adalah 4.0. Kemudian saya klik Sync Now, otomatis up to date nanti ya. Dia akan download. Oke, beres ya. Ini juga misalnya saya mau menggunakan versi terbaru semua ya, biar up to date ya, 4.13. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya. Sekarang saya akan coba buat tampilan
untuk yang loginnya dulu, mungkin untuk yang register ya, register dulu. Untuk yang register, saya akan coba buat activity baru, namanya adalah klik kanan new activity, pilih yang empty. Ya, kita buat activity empty ya. Kita akan beri namanya adalah sign up activity. Jadi activity ini akan digunakan untuk menambahkan account baru ya, sign up activity. Kemudian finish. Kita fokus ke bagian layoutnya dulu. Activity sign up ya. Sini saya akan lakukan desainnya dulu. Saya akan menggunakan layoutnya adalah menggunakan layout yang biasa. Saya gunakan relative layout aja yang sudah familiar ya, relative layout. Kemudian saya akan grouping dulu ya. Saya akan buat tampilan linear layout. Saya buat match parent, wrap content. Di sini saya buat orientationnya adalah vertikal. Selanjutnya saya akan buat mungkin image view dulu kali ya, untuk iconnya. Saya buat image view. Image view-nya saya buat misalnya saya buat 90 dp sama 90 dp ya, 90 x 90. Di sini saya pakai icon Android ya, map Android. Kemudian saya lakukan penambahan graffiti. Graffiti-nya saya buat center horizontal. Kemudian saya akan coba set margin top. Margin topnya misalnya 32 dp misalnya ya. Oke. Kemudian saya akan tambahkan text input layout. Text input layout belum ada, berarti saya harus tambahkan implementation lagi di bagian Gradle-nya ya. Mungkin di sini saya tambahkan implementation com.google.android material 2 material 2 1.1.0 ya. Kemudian saya klik sync now. Oke, ini sudah selesai ya. Android ini adalah untuk Android desainnya. Kemudian kita ke bagian sign up lagi. Saya akan tambahkan text input layout ya. Nah, ini udah ada. Width-nya saya set wrap content ya, atau match parent aja. Saya buat match parent, height-nya wrap content ya. Kemudian di sini saya tambahkan edit text. Ini saya kecilin aja nih. Edit text, width-nya saya buat match parent, height-nya wrap content. Kemudian saya beri ID-nya adalah email misalnya, email. Karena kita menggunakan email dan password ya, email. Selanjutnya saya buat hint kali di sini. Hint-nya adalah email misalnya. Kemudian input type-nya text email address. Kemudian
saya beri warna, misalnya warnanya mungkin saya abaikan dulu ya kali ya. Kemudian saya set max line ya, untuk memastikan max line-nya saya buat 1. Mungkin single line-nya sudah nggak bisa lagi ya, tapi maksimum line-nya adalah 1 baris ya. Kemudian ini untuk bagian tampilan layout-nya mungkin saya akan beri margin ya, supaya nggak terlalu dekat. Saya akan coba tambahkan margin atau padding ya, saya tambahkan di sini aja nih. Sini saya kasih marginnya saya set 16 dp ya, marginnya 16 dp supaya nggak terlalu dekat. Oke. Selanjutnya saya copy aja nih, kemudian saya buat lagi di bawahnya, tapi ini untuk bagian password ya, password password. Sini saya ganti jadi password, sedangkan input tag-nya saya ganti jadi text password. Oke, selanjutnya saya tambahkan confirm password. Saya copy aja ini. Saya tambahkan confirm password. Di sini saya beri confirm masih password. Kita mau pakai bahasa Inggris saja ya, konfirmasi password. Confirm password. Oke, selanjutnya di bagian bawahnya saya tambahkan misalnya full name ya. Dia harus menambahkan full name. Selanjutnya ini namanya adalah full name. Kemudian input tag-nya saya ubah menjadi text person name. Kemudian kita buat button sign up. Mungkin saya buat ini aja, transparent konten. Saya beri ID namanya btn sign up. Kemudian saya beri sedikit material di sini. Saya beri backgroundnya color primary ya. Kemudian warna teksnya saya beri warna putih. Kemudian teksnya saya kasih nama mungkin sign up. Kemudian di sini saya buat margin top saya 16 dp. Oke, kemudian mungkin saya tambahkan lagi button tambahan. Seperti di sini saya tambahkan button di sini saya tambahkan btn misalnya reset password. Kemudian saya beri margin top 16 dp misalnya. Di sini backgroundnya saya pakai warna lain misalnya ya. Saya tinggal klik di sini. Saya mau cari warna lain, custom material 900. Biasanya saya cari warna lain, misalnya warna ini kali ya. Oke. Selanjutnya colornya saya beri warna putih. Kemudian teksnya saya beri teksnya adalah reset password. Mungkin kalimatnya saya ganti jadi forgot
forgot your password. Misalnya saya beri kalimat ini, forgot your password. Kemudian mungkin backgroundnya saya ubah kali ya, tidak menggunakan gaya style seperti ini. Saya akan coba menambahkan beberapa konfigurasi seperti text all caps, saya buat false ya. Kemudian backgroundnya mungkin saya nggak jadi pakai ini, misalnya saya buat backgroundnya adalah null ya. Saya jadikan transparan, kemudian mungkin warnanya bukan warna putih ya, tapi warna biasa, misalnya warna putih, warna hitam ya. Jadi saya nggak pakai ini, misalnya saya hapus. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Forgot your password, nanti dia klik ya, langsung berubah ya. Mungkin widthnya saya nggak jadi pakai mesh parent karena kelihatan kotaknya ini. Kalau dia klik di area kotak ini, dia langsung berubah, lakukan action ya. Tapi saya mau ubah jadi wrap konten aja. Saya mau ubah jadi wrap konten, kemudian saya tinggal tambahkan gravity center horizontal ya. Ups, kayaknya bukan gravity tapi layout gravity center horizontal. Oke ya. Jadi pas dia klik ini nggak ada masalah, tapi pas tekan dekat tulisan dia langsung action ya untuk forget password. Mungkin untuk yang margin topnya nggak usah terlalu jauh, mungkin 8 dp aja cukup ya. Oke, atau mungkin 4 dp ya. Oke, tinggal disesuaikan saja. Kemudian itu untuk forget password. Lanjut ke sign in. Kita harus tambahkan juga button untuk sign in untuk pindahkan ke tampilan sign in nanti. Di sini BTN-nya saya ganti dengan BTN sign in ya. Sign in. BTN sign in. Kemudian mungkin namanya saya ganti ya. Ganti mungkin bukan sign in, tapi namanya adalah misalnya saya buat berbeda ya. Misalnya saya ganti already register, misalnya ya. Misalnya login. Misalnya saya buat login me misalnya ya, gitu ya. Oke, saya ubah ke bentuk kalimat yang agak sedikit berbeda. Ini sama ya, saya ganti gaya text all caps-nya, seperti nggak usah saya ganti ya, tetap pakai false. Mungkin ininya saja, marginnya mungkin saya hapus ya. Mungkin agak sedikit ini, mungkin yang ini juga nggak usah pakai margin kali. Oke, ya mungkin kurang lebih seperti ini. Nanti kalau dia tinggal klik aja tulisannya. Oke. Selanjutnya kita buat progress bar. Sini saya buat progress bar. Width-nya mungkin saya buat berapa konten. Kemudian ID-nya saya beri progress bar namanya. Progress bar. Selanjutnya di sini saya buat center in parent, atau saya ubah ke paling bawah saja, saya buat below. Below-nya berdasarkan ID untuk linear layout. Mungkin saya harus ke bagian atas. Untuk linear layoutnya saya beri ID LL, misalnya LL untuk sign up ya. LL sign up, maka di sini linear berdasarkan LL sign out. Oke. Kemudian di sini gravity saya set, kalau nggak ada gravity langsung saja saya tembak center horizontal true. Ya. Oke.
Selanjutnya ini udah selesai ya. Udah selesai. Sekarang saya akan coba ke bagian activity sign up-nya. Sign up activity di sini. Saya besarin dulu. Saya tambahkan deklarasi variabel dulu di sini. Ada edit text. Nah, mungkin saya tambahkan private edit text. Namanya adalah et email ya. Kemudian ada et password. Kemudian ada et confirm password. Kemudian ada et full name. Kemudian ada btn sign up. BTN sign up ini tipenya button ya, jadi private button btn sign up. Kemudian ada btn sign in. Kemudian ada btn satu lagi forgot ya, atau reset. Forgot password. Kemudian di sini saya tambahkan lagi private progress bar. Saya buat progress bar. Kemudian private Firebase. Saya buat Firebase database. Belum ada ya Firebase database ya. Firebase database. Belum ada Firebase database. Saya harus tambahkan dulu Firebase database. Rencananya adalah kita akan menambahkan langsung ketika sign up berhasil, kita akan tambahkan ke data ya, full name ke dalam database reference-nya ya. Jadi saya akan coba menambahkan implementation lagi di bagian build Gradle. Saya akan coba ke bagian dokumentasi Firebase. Di sini coba ke bagian real time database, kemudian introduction, atau ke bagian langsung ke bagian mode Android, real time database Android, get started. Nah ini dia, kita copy implementationnya ini Firebase database ke bagian Androidnya. Saya copy paste, saya sinkron ulang Firebase database ini. Oke, udah selesai ya. Ketika autentikasi berhasil, saya akan write datanya ke dalam struktur database. Jadi ke sign up activity lagi. Di sini saya tambahkan private Firebase database spasi, misalnya saya buat namanya m database ya. Kemudian private database reference ya, spasi namanya misalnya saya buat m reference. Selanjutnya mungkin saya tambahkan lagi ada yang namanya mroot sama mreference ya. Oke. Di sini saya akan lakukan inisialisasi yaitu menggunakan Firebase Authentication. Jadi di sini saya tambahkan lagi private Firebase Authentication untuk layanan autentikasi. Spasi namanya misalnya adalah m authentication ya, m authentication. Sini m out sama dengan Firebase Authentication titik get instance untuk mengambil instansiasi. Kemudian m database sama dengan Firebase database titik get instance juga ya, sama. Kemudian selanjutnya mroot ya, mroot
sama dengan, atau mref saja sama dengan mdatabase titik get reference. Sebenarnya ini adalah mroot ya. Oke, untuk mroot sama dengan mdatabase titik get reference adalah dia mengambil database reference yang paling atas, yang top level, root elemennya ya. Kita bisa cek ke bagian Firebase-nya di sini, ke bagian layanan database. Ini belum dibuat, kita harus buat dulu. Kita harus create database yang real time database. Nah ini kalau klik di sini adalah untuk tipe Cloud Firestore. Kita nggak pakai yang ini, kita pakai yang real time database. Jadi silakan dibagi scroll. Nah ini real time database ya. Klik aja create database. Kemudian pilih yang start in test mode ya, atau boleh juga yang in log mode, bebas ya. Saya coba ke bagian yang untuk mode yang test mode ya. Saya aktifkan yang test mode, klik enable. Oke. Jadi yang tadi maksudnya adalah kalau untuk test mode tanpa harus autentikasi langsung bisa kita gunakan ya. Kalau yang log mode itu harus ada autentikasi dulu baru bisa mengakses root database-nya. Nah ini adalah database-nya masih kosong. Jadi ini adalah database Firebase masih kosong. Nanti ini bisa kita tambahkan lagi, ada root-nya lagi, add lagi gitu ya. Add lagi gitu ya. Ada cabang-cabang anak-anaknya lagi. Ini masih kosong. Jadi yang dimaksud dengan mdatabase get reference adalah mengambil root yang paling atas. Ini namanya mdatabase titik get reference ya ini. Nanti di bawahnya lagi nanti bakal kita ambil child-nya. Oke. Selanjutnya kita lanjut. Di sini saya akan lakukan satu persatu et email sama dengan find view by id, r.id.et email. Kemudian et password, find view by id, et password, kemudian et confirm password sama dengan find view by id, r.id.et confirm password, kemudian et full name sama dengan find view by id, r.id et full name, kemudian btn sign up. Saya buat urutan aja ya biar gampang. r.id.btn sign up, kemudian btn urutannya apa tadi? Oh, sign in ya, sign in sama dengan find view by id, btn sign in, kemudian btn forget password sama dengan find view by id, r.id.btn reset password ya. Oke. Ya mungkin ini penamaannya mau diubah juga tidak apa-apa ya. Kemudian progress bar sama dengan find view by id, r.id.progress bar. Oke, semuanya sudah kita buatkan find view by id ya, tinggal kita eksekusi saja. Jadi di sini saya langsung lakukan untuk buttonnya dulu, button masing-masing. Saya akan lakukan pertama kali adalah untuk yang sign up. Sign up. Oke. Di sini button sign up titik set on click listener, new on click listener. Nah, untuk fungsi on click saya akan cek satu persatu, yaitu string email sama dengan et email titik get text titik to string, selanjutnya string password sama dengan et password titik get text titik to string, kemudian string confirm password sama dengan et confirm password titik get text titik to string, kemudian string full name sama dengan et full name titik get text titik to string ya. Oke, kita udah dapat semua itu isian edit text-nya. Kemudian kita akan cek satu persatu, jangan sampai ada yang kosong ya.
Menggunakan text utils untuk mengecek apakah kosong atau enggak. Pertama adalah email. Mungkin diberi tos atau nggak usah beri tos, atau kita beri set error aja. Et email titik set error. Mungkin beri saja misalnya suruh dia isi email, enter email address, enter your email address ya, return misalnya. Oke. Sebelumnya saya udah pernah pakai yang boolean true false, tapi ini saya coba nggak pakai ya, pakai yang style return aja ya. Oke. Saya duplikasi di sini untuk yang password. Kalau passwordnya kosong, maka et password beri peringatan error. Errornya misalnya enter your password. Nah, enter your confirm password. Ini et confirm password. Oke. Kemudian ada lagi beberapa filter. Yang satu lagi adalah full name. Kalau full name-nya kosong, maka et full name. Set error, misalnya enter your full name. Oke. Berikutnya untuk filter mengenai panjang password. Kalau password titik length misalnya kurang dari 6, kita harus set minimum password. Mungkin ini et password ya, titik set error. Errornya adalah pesannya password saya too short ya, terlalu pendek. Enter minimum 6 karakter saya ya. Misalnya pesannya seperti ini, return. Apalagi ya, satu lagi adalah untuk mengecek apakah confirm password sama passwordnya sama ya. Oke, if lagi jika confirm password titik equals, bukan ignore case tapi huruf besar huruf kecil pengaruh, jadi equals password. Kalau tidak sama, pakai tanda not negasi di depan tanda seru ya. Kalau tidak sama, maka beri et confirm password titik set error ya. Misalnya password doesn't match ya, atau not match ya, doesn't match. Return misalnya. Oke, filternya udah cukup ya. Kemudian setelah ini kita akan langsung untuk mengeksekusi create usernya ya, di m authentication titik create. Nah, create user with email and password. Jadi kalau kita menggunakan Firebase, kita sudah menghemat untuk tidak membuat web service. Pada video sebelumnya yang menggunakan Create MySQL, kita harus membuat web service-nya dulu. Kalau yang untuk yang Firebase, kita hemat waktu, tidak perlu buat PHP atau web service secara terpisah karena web service-nya itu sendiri sudah disiapkan oleh Firebase, kita tinggal pakai ya. Nah, seperti ini. Untuk register, untuk buat akun, nggak perlu buat API lagi ya, cukup menggunakan layanan yang sudah disiapkan oleh Firebase ya, menghemat waktu. Create user with email and password. Oke, kita pilih. Selanjutnya apa saja yang dijadikan parameter input? Ada dua, email dan password. Jadi email dulu baru password. Oke, kemudian titik add on complete listener.
Kemudian konteksnya menggunakan activity yang bersangkutan, yaitu sign up activity.this, kemudian new on complete listener, enter ya. Kemudian ini saya set titik koma dulu. Nah, ketika yang on complete, yang terjadi adalah misalnya saya beri pesan toast ya, toast. Mungkin toastnya saya langsung saja di sini, atau saya langsung ketik toast di sini. Misalnya saya buat success ya, successful. Atau kalau nggak mau, saya bisa buatkan misalnya saya buat if task is successful ya, kalau sukses apa, kalau tidak sukses apa. Kalau dia sukses, mungkin saya langsung aja buat pesan toast berhasil ya. Misalnya sign up successfully. Kemudian yang ini artinya sign up-nya gagal ya. Mungkin authentication fail atau apa ya, mungkin saya copy aja ini. Sign up fail ya. Oke, ada dua kondisi. Kalau dia sukses, maka saya akan lanjutkan untuk melakukan penulisan ke database. Untuk penulisan database-nya mungkin saya harus buat Pojo model. Di sini mungkin saya buat klik kanan, new Java class. Namanya adalah user ya, user. Buat kelas baru. User ini saya akan tambahkan beberapa atribut terkait user. Misalnya saya buat private string email, kemudian private string misalnya full name ya, full name. Email sama full name saja yang saya ambil, password nggak perlu ya. Kemudian saya generate, saya buat konstruktor langsung 2 konstruktor, atau mau main satu-satu juga nggak masalah ya. Misalnya kita langsung saja buat 2 konstruktor sekaligus seperti ini ya. Kemudian saya buat getter and setter, dua-duanya getter and setter. Kemudian saya mungkin bisa buatkan konstruktor kosong sewaktu-waktu butuh nanti ya. Konstruktor kosong seperti ini. Nah, oke. Saya nggak buat parsable di sini ya, karena belum kita pakai untuk intent. Di sini langsung saja saya mau write database di sini. Jadi sekalian lakukan sign up berhasil dan langsung di write database-nya dengan model user. Jadi di sini saya buat user sama dengan new user. Langsung saya isi konstruktornya, yaitu email dan full name ya, bukan password, email dan full name, karena strukturnya adalah email sama full name yang saya mau buat. Kemudian saya lakukan mroot, tadi mroot atau mref ya. Mungkin saya buat mroot tadi kalau nggak salah. Oke, mroot ya, mroot titik atau mref ya, mref dulu, mref sama dengan mroot titik child. Saya akan masuk ke sub dan kita akan buatkan child baru, namanya adalah users, karena banyak saya pakai s, users. Kemudian titik child berikutnya adalah
user ID. User ID ini diambil dari pada saat kita create user baru ya. User ID-nya saya ambil dari tags, atau saya buatkan dulu di sini string user ID itu sama dengan tags titik get result titik get user titik get UID. Kemudian di sini childnya adalah user ID yang baru saja di create dan dijadikan child ya. Kemudian langsung saja di sini saya tambahkan m ref titik set value. Saya akan set langsung value-nya adalah berdasarkan Pujo model user. Oke, jadi sebenarnya ini untuk memastikan saja, tapi sebenarnya ini bisa saya ambil seperti ini ya, string user ID sama dengan out titik get current user, karena statusnya ini sudah sudah login ya, tinggal saya ambil get UID-nya aja. Tapi untuk memastikan saya gunakan yang tagsnya aja, versi tags ya, bukan versi yang out get current user. Sebenarnya pada posisinya sign up ini udah create dan langsung bisa kita ambil get current usernya. Tapi nggak masalah ya. Ini saya hapus aja ya. Oke. Selanjutnya ini udah selesai untuk sign up-nya, untuk create user with email and password. Mungkin tadi progress bar-nya belum saya buat. Saya akan coba buatkan dulu progress bar-nya. Ini fungsi progress bar-nya masih belum ya. Ini saya set dulu progress bar-nya titik set visibility-nya adalah gone untuk kondisi awal. Ketika sign up, maka prosesnya akan muncul di sini. Mungkin mulai dari sini kali. Saya tambahkan di sini aja. Progress bar titik set visibility visible. Gone-nya ketika dia on complete ya. Progress bar titik set visibility gone lagi ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini udah beres ya. Saya akan coba buat sign in. Tapi sebelumnya saya harus ke bagian manifest. Saya harus pastikan koneksi internetnya jalannya. Di sini saya tambahkan uses permission internet permission ya. Oke. Kemudian seperti biasa saya tambahkan di sini uses create text traffic through ya. Oke. Kemudian mungkin saya bisa langsung coba dulu kali ya. Saya akan ganti activity utamanya bukan main tapi sign up. Jadi saya tukarkan dulu ini, sign up-nya saya ubah ke sini, sedangkan main activity-nya saya ubah ke atas. Ya, saya tukar balik dulu. Oke, saya coba dulu tes ke device saya. Ini saya coba run ya ke device. Oke, ini udah selesai run-nya. Di sini saya akan coba tes. Saya masukin emailnya misalnya email saya ya. Passwordnya misalnya 1 sampai 6. Bentar. 1 2 3 4 5 6. Confirm password. Saya salahkan dulu. 1 2 3 4 5 7 ya. Full name-nya misalnya saya beri nama saya. Sign up terjadi salah di sini, password doesn't match. Oke, udah jalan ya. Oops. Sedikit mengganggu. Passwordnya saya set 1 2 3 4 5 6. Oke, saya akan cek dulu ke bagian
database-nya. Kemudian autentikasi ini masih belum ada. Saya coba lakukan penambahan di sini. Saya klik sign up. Sign up successfully. Oke. Kita akan cek ke bagian sini. Saya refresh. Oke, nambah ya. Ini adalah akun yang sudah kita daftarkan melalui Android. Ya, ini UID-nya. Kemudian database, klik database. Harusnya udah terwrite. Nah, ini udah terwrite. Child-nya users, di dalam users-nya ada UID, ada email, dan full name. Ini adalah Poju sesuai dengan kelas yang sudah kita buat atributnya. Yaitu di bagian, apa namanya, tadi di user. User ini ada email sama username. Ya, key-nya berdasarkan private string ini ya. Jadi ini email full name, ini adalah satu kelas user. Di sini yang mengikatnya adalah UID. Oke, ini adalah UID. UID-nya adalah random string. Ini adalah users. Ya. Nanti kalau ada penambahan baru, saya akan coba penambahan yang kedua. Ya, sebentar. Saya akan coba penambahan yang kedua. Saya hapus dulu. Misalnya Budi @gmail.com, maksudnya 123 123 full name-nya saya Budi. Sign up successful. Kemudian di sini ini ada langsung nambah yang kedua ya, langsung autentikasinya juga langsung sudah ada di sini budi@gmail.com. Oke. Jadi sampai di sini register atau fungsi sign up-nya sudah berhasil ya untuk Firebase-nya. Oke. Oke, kalau begitu mungkin sampai di sini dulu ya. Pada sesi kali ini nanti kita akan lanjut lagi untuk video selanjutnya. Ya, oke, kalau begitu sampai jumpa dan terima kasih.